Hari ini tanggal 16 Maret tahun sudah 17 Maret ya. Maaf, hari ini di jam 12 malam ya. Ya kita nggak ngapa-ngapain ya, kita bahas sedikit lah mengenai saham. Ini adalah data RTI data saham RTI Bisnis ini yang di hari Jumat ya, di tanggal 15, di mana saya memasukkan 5 saham Big Banks. Itu ada Mandiri, BCA, BTN, BRI, BNI. Yang saya mau bahas itu di BRI dengan BNI aja sih. Karena ya dia lagi turun ya. Dari 6.400 sekarang 5.975. Ya cukup banyak lah penurunannya. Cukup banyak lah penurunannya. Kalau Anda merasa Bank BRI ini bagus, ya silakan Anda beli seperti itu. Karena ya namanya bisnis perbankan itu kan lumayan bagus. Terus resiko pegang saham ini ya sebenarnya ya tidak terlalu beresiko ya. Namanya Bank BRI kan termasuk bank pemerintah terbesar di Indonesia ya. Jadi semua orang sudah tahu lah Bank BRI itu apa, perbankan terbesar di Indonesia ya. Semua orang kalau beli saham pastinya ya portofolionya mungkin ada kebanyakan sih saya pikir adalah BRI ya. Karena ya sangat terkenal lah dan dimiliki pemerintah. Terus bisnisnya itu juga bagus, dan pada tahun 2023 di BRI ini profitnya itu paling besar lah di antara bank milik pemerintah yang lain, mana profit bersihnya itu sampai 60,1 triliun. Terus ya dia juga banyak program yang menghasilkan lah keuntungan buat perusahaan. Ya kita yang pegang sahamnya juga untung lah dari program-program yang menghasilkan uang bagi perusahaan. Karena ya kita sebagai pemegang saham, 3 perusahaan untung kita dapat untung. Pertama kita dapat dividennya, di mana ya dividennya di tahun 2023 itu total dia BRI itu membagikan 319 ya, dimana ya untuk dia kan udah bagi yang namanya dividen interim, terus dia bagi lagi saham dividen untuk tahun 2023 sebanyak Rp235 per lembar saham. Lumayan banyak lah. Terus di BNI juga sama, dia juga akan berbagi dividen, di mana dia membagikan Rp280,5 atau 50% ya dari net profit atau penghasilan bersih perusahaannya, sekitar 10 triliun lebih lah dividen yang dibagikan BNI. Sekarang ini kan harganya di 5.800. Ya kalau kita merasa sudah murah, BNI ini ya sudah murah ya juga silakan dibeli. Pertama ini ya perusahaannya itu sangat dikenali oleh masyarakat yang pegang saham juga, yang
yang berinvestasi saham itu pasti juga adalah membeli saham BNI, walaupun mungkin ya porsinya banyak sedikit ya, kita nggak tahu ya. Terus kan ya seperti BRI juga, dia kan berbagi dividen, terus peningkatan penghasilan bersihnya perusahaan itu dari tahun ke tahun itu semakin baik. Terus dia termasuk perusahaan yang valuasi ya. Kalau kita berbicara mengenal valuasi ya, valuasi saham ya, yang murah itu ya di BNI. Kalau di bank-bank lain, bank pemerintah lainnya itu ya sudah termasuk tinggi. Contohnya bukan BCA, Mandiri sama BRI itu sudah tinggi price to book value-nya. Di BNI juga, di BNI aja nih paling yang lagi ya masih tidak tinggi ya tapi ya kalau menurut orang yang pandai saham itu, perusahaan yang bagus itu ya di per 15 kali. Sekarang itu ya per BNI itu 10,35 kali. Jadi kalau mengikuti orang yang mengerti saham itu, di per 15 kali untuk perusahaan bagus ya, BNI ini ya termasuk masih sangat murah. Karena ya BNI ini kan perusahaan yang bagus, bukan perusahaan yang baru-baru ada di Indonesia. Perusahaannya aja udah di IPO dari tahun 1996. Jadi ya BNI dengan BRI yang sudah saya share sebelumnya ya, kalau Anda mau beli khususnya ya di hari Senin, ya bisa jadi pertimbangan Anda lah untuk dibeli ya. Kalau dibandiri BCA dengan BTN ini ya, mungkin ya saya tidak rekomendasikan dulu ya. Kalau Mandiri ini ya termasuk sudah tinggi harganya, BCA juga tinggi, BTN juga kinerjanya ini ya tidak sebagus BRI dengan BNI ya. Tapi tidak jelek juga Anda beli. Mungkin setidaknya nggak sampai bangkrut lah Anda beli ya. Masih bagus, tapi ya saran saya beli BRI dengan BNI aja lah untuk hari Senin ya. Tapi ya Anda pertimbangkan dulu lah sebelum beli. Anda bisa cari dulu informasi mengenai BRI sama BNI itu di luar sana sebelum memutuskan beli saham ini. Oke, sekian dulu.